Shalom. Shalom. Ya, selamat sore dan selamat berjumpa kembali dengan kita di ibadah PA kita saat ini, Bapak Ibu Saudara. Dan kita tetap bersyukur karena Tuhan masih memelihara kita, masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bersekutu bersama-sama di dalam ibadah PA kita saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, salam damai dari Tuhan Yesus Kristus dalam kasih-Nya, dan kiranya rahmat dan kemurahan dari Tuhan senantiasa melimpah bagi kita saat ini. Mari Bapak Ibu, kita akan mulaikan ibadah PA kita saat ini. Kita angkat satu pujian, Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Sekali lagi, kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Sama-sama bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi, kasih Allahku. Kasih Aku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku
sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk kasih-Mu yang begitu besar yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Engkau rela mengorbankan anak-Mu yang tunggal supaya kehidupan kami beroleh keselamatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur sebab kami memiliki Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh tiada yang seperti Engkau Tuhan, tiada yang lain yang begitu mengasihi kehidupan kami. Sebab itu ya Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang menolong setiap kami untuk semakin mengenal Engkau Tuhan, supaya kehidupan kami semakin layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini hamba berdoa untuk seluruh umat-Mu ya Tuhan, baik sidang jemaat GPT Lumajang, GPT Jatiroto, maupun setiap orang-orang yang menyaksikan live streaming ini. Tuhan kiranya berhadirat, Tuhan kiranya memberkati, memberikan pemahaman yang baik supaya kami semakin mengenal Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan PA kami saat ini di dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga memohon Tuhan, biarlah Tuhan Engkau memakai hamba-Mu, bibir lidah hamba-Mu, pemikiran hamba-Mu, hati ini. Biarlah Tuhan Engkau pakai supaya hamba dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin ya. Sekali lagi saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, Shalom. Ya. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus kiranya melimpah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita baru saja menyelesaikan satu tema yang sangat luar biasa, yaitu tentang Alkitab. Dan itu sangat luar biasa ya, walaupun kami sudah berusaha untuk menyampaikan sesederhana mungkin, namun kami juga tetap berharap apa yang kami tampilkan itu, kami lah manusia itu belum begitu sempurna, tetapi kami juga sebab itu karena masih banyak kekurangan di sana sini, kami juga tetap memohon dan mendorong kepada Bapak Ibu Saudara sekalian supaya tetap belajar ya, supaya tetap belajar. Dan kami tetap memotivasi kepada Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa kita memahami Alkitab, mengenal Tuhan, itu adalah hal yang terutama dan yang sangat penting, yang terpenting di dalam kehidupan kita. Tanpa pengenalan akan Tuhan, maka hidup tidak akan menjadi sia-sia. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kembali belajar. Kalau dulu bulan yang lalu kita sudah belajar tentang Alkitab, sekarang kita akan belajar lagi, yaitu tentang Allah ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini satu tema yang sangat menarik, tapi saya akan mencoba untuk menyampaikan. Memang kalau kita berbicara tentang Allah itu selalu terjadi kontroversi di mana-mana ya. Jadi orang banyak sekali memberikan tanggapan-tanggapan, memberikan komentar-komentar tentang Allah orang Kristen. Tetapi kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Kita punya kebenaran yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh sebab itu kebenaran yang kita pegang, Alkitab yang kita pegang itu tidak hanya kita pegang, kita simpan, tetapi kita baca, kita renungkan, supaya Tuhan memberikan pemahaman dan semakin menyatakan dirinya, pribadinya kepada kita. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar bersama-sama. Ya, ketika kita berbicara tentang Allah, memang ini bukan suatu hal yang asing. Sudah sangat sering kita dengarkan. Mulai dari anak-anak kecil, orang dewasa, orang tua, bahkan sampai kepada yang lansia, oma, opa, ya semua pasti sudah pernah mendengar. Bahkan sering sekali di dalam bibir kita, di dalam mulut kita, kita mungkin mengucapkan Allah. Kita mengatakan tentang Allah, atau mungkin kita bersaksi, kita berkata-kata tentang Allah, tentang Tuhan. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang Allah itu begitu sangat luas. Kenapa? Karena Allah itu mencakup segala sesuatu yang ada di dunia ini. Yaitu Bapak Ibu, sebab itu saya katakan bahwa kalau kita berbicara tentang Allah, ini bukan suatu tema yang asing lagi buat kita. Namun terkadang di dalam kehidupan kita sebagai khususnya sebagai orang-orang Kristen, ketika mungkin kita dapat pertanyaan yang mengatakan bahwa siapa Allah itu? Nah, ternyata kebanyakan atau pada kebanyakan orang-orang Kristen itu, bukan kebanyakan,
tapi saya katakan ada lah. Memang tidak kebanyakan tapi ada. Tapi tidak sedikit juga jumlahnya Bapak Ibu. Banyak orang Kristen yang tidak bisa menyatakan tentang Allah itu kepada orang lain. Yang tidak bisa, mungkin mereka berkata-kata, oh Allah itu memelihara saya, Allah itu begini begitu. Tetapi mereka ketika ditanya siapa Allah itu, mereka tidak bisa memberikan komentar yang baik. Atau mereka bahkan mungkin bingung, atau mungkin bahkan tidak tahu sama sekali. Mungkin mereka berpikir, oh tidak usah pikir yang gitu-gitu, yang penting kita hidup seperti ini, kita lakukan saja apa yang baik. Nah tidak seperti itu juga Bapak Ibu ya. Melakukan yang baik itu adalah hal yang sangat baik di mata Tuhan, apalagi kita melakukan yang iman. Tapi bagaimana kita memiliki iman yang benar kalau kita tidak memiliki pengenalan yang baik akan Tuhan? Oleh sebab itu kita akan sama-sama belajar. Saya akan memberikan pemahaman secara sederhana, dan sekali lagi di dalam tema-tema yang rumit seperti ini saya tidak mengharapkan kita membahas begitu tergesa-gesa ya, tapi saya akan membahasnya secara sederhana. Mungkin hanya ada beberapa poin yang bisa saya bagikan, tapi yang saya inginkan adalah di dalam penyampaian ini Bapak Ibu Saudara sekalian bisa memahami apa yang saya sampaikan, dan supaya kita itu ditolong untuk semakin mengenal Tuhan. Ya, kalau di dalam bahasa kerennya ya, bahasa teologinya itu dikatakan, kalau kita belajar tentang Allah, maka dikatakan itu doktrin Allah ya. Jadi doktrin Allah itu sebenarnya pengertiannya seperti ini Bapak Ibu ya, ilmu yang mempelajari tentang Allah. Nah tapi satu hal yang saya ingin katakan kepada kita, yang saya ingin bagikan, yang saya juga ingin tekankan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa pada dasarnya Allah itu tidak hanya ingin kita itu belajar tentang Allah. Allah itu tidak ingin kita itu hanya tahu tentang Allah. Tetapi yang lebih penting di dalam kehidupan kita adalah Allah ingin supaya kita itu mengenal Dia. Nah, doktrin Allah ini bukan suatu hal yang mungkin ada beberapa orang yang tidak senang dengan hal-hal yang demikian. Tetapi saya bersyukur dengan adanya pelajaran yang demikian, karena ini bukan untuk mengurangi iman kita kepada Tuhan sehingga kita lebih mengutamakan logika kita, cara berpikir kita yang kita tonjolkan, tidak. Tetapi hal-hal yang demikian ini menolong kita, mempermudah kita untuk semakin memahami dan mempermudah kita di dalam pemahaman pengenalan akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sama-sama belajar, kita sama-sama melihat tentang siapakah Allah itu. Mungkin saya akan bahas dalam hal-hal yang sederhana. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk itu suatu saat ketika Musa bertemu dengan Allah di dalam perjumpaan yang sangat luar biasa, ketika Tuhan memilih Musa untuk menjadi pemimpin bagi bangsa Israel, membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan, Tuhan menyatakan diri kepada Musa di dalam bentuk nyala api. Ya, nyala api, Bapak Ibu pasti tahu cerita itu ya. Tuhan menyatakan diri di dalam semak-semak dengan nyala api, tetapi semak-semak itu tidak terbakar. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di sana terjadi satu percakapan yang sangat luar biasa. Tapi satu percakapan yang dikatakan oleh Musa, yang ditanyakan oleh Musa, Musa berkata demikian, ketika nanti bangsa Israel itu bertanya kepada saya, siapa nama Allah itu? Atau siapa Allah itu? Nah, jadi sudah terjadi percakapan yang sangat panjang sehingga Musa bertanya demikian. Terus di situ ada, kalau biar tidak bingung Bapak Ibu, mungkin hanya memikir saya mengada-ngada, kita baca saja ya Bapak Ibu ya. Saya ingin kita melihat di dalam Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-14, saya akan bacakan. Di sana dikatakan, mungkin di ayat yang ke-13 ya, di ayat yang ke-13 mulai ya. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Ya? Nah, jadi ketika Musa berkata demikian kepada Tuhan, dia berkata, apa yang harus aku berikan jawaban apa yang harus saya berikan kepada bangsa Israel? Nah, di sini
Tuhan itu ternyata sangat luar biasa. Tuhan menyatakan dirinya, dan segala sesuatu Tuhan nyatakan kepada kita supaya kita itu semakin mengenal Dia. Nah, di situ di ayat yang ke-14 dikatakan, firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Akulah Aku, telah mengutus Aku kepadamu." Ya, ini ketika saya merenungkan ini ada sedikit, ya, kata-katanya itu sedikit lucu ya. Masa namanya itu akulah adalah aku. Nah, tetapi itulah yang dikatakan Tuhan bahwa ya Allah itu adalah Allah. Nah, tetapi kita akan melihat seperti apa. Tapi saya ingin Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak langsung membahas seperti apa Allah itu, bagaimana itu nanti di waktu-waktu yang selanjutnya. Tetapi di bagian yang awal ini yang ingin saya tekankan, yaitu ada beberapa hal yang ingin saya tekankan adalah kita itu memiliki Allah yang sangat luar biasa, dan Allah itu memang secara kasat mata kita tidak bisa lihat, tetapi kita bisa merasakan Allah itu ada. Oleh sebab itu, tentang Allah ini banyak sekali kontroversi. Orang-orang menyatakan Allah itu tidak ada. Ada yang mengatakan bahwa Allahnya orang Kristen itu tidak benar. Allahnya orang Kristen itu tidak betul. Ada yang bilang Allah orang Kristen itu 3, ada yang bilang Allah orang Kristen itu begini begitu. Banyak sekali kata-kata yang berusaha untuk melemahkan iman kita, berusaha untuk melumpuhkan logika kita tentang Allah, pengetahuan kita tentang Allah. Dan kalau kita tidak memiliki pengetahuan yang benar tentang Allah, kita akan dimasukkan pemahaman-pemahaman yang salah, pengetahuan-pengetahuan yang salah, segala sesuatu yang salah akan dimasukkan kepada kita dan membuat kita tidak percaya lagi kepada Allah. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang ingin saya katakan sekali lagi, Allah itu bukan hanya ingin sekedar diketahui, bukan hanya ingin sekedar dipelajari, tetapi Allah ingin kita kenal. Nah, mengenal Allah atau keinginan Allah untuk dikenal itu bukan seperti kita mungkin artis yang terkenal, mungkin kita punya idola-idola yang terkenal di mana-mana, bahkan mulai di kota besar sampai ke pelosok-pelosok desa, dikenal banyak orang. Nah, tetapi Allah itu tidak ingin dikenal sedemikian, Bapak Ibu ya. Allah itu ingin dikenal pribadi per pribadi. Jadi kalau yang diinginkan oleh Allah ketika kita mengenal Allah, maka kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, tetapi kembali lagi, ketika kita mengenal tentang Tuhan, maka seharusnya pemahaman kita tentang Allah, pemahaman kita tentang Tuhan itu harus benar. Kalau pemahaman kita tentang Tuhan itu tidak benar, maka otomatis Allah yang kita kenal adalah Allah yang salah. Oleh sebab itu kita akan belajar bersama-sama. Bapak Ibu yang terkasih, yang ingin saya katakan di bagian awal ini adalah Allah itu ada, ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi saya katakan Allah itu ada. Nah, banyak ada bahkan di dunia ini banyak sekali, bahkan hampir seluruh orang di dunia ini pasti mengetahui Allah itu ada. Tetapi sebagian golongan, ada sebagian orang menolak tentang keberadaan Allah. Padahal pada dasarnya mereka tahu ada Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah hal yang sangat luar biasa ketika kita memahami hal ini. Allah itu ada. Jadi ketika kita mengatakan Allah itu ada, maka kita harus punya bukti yang kuat untuk bisa menyatakan tentang keberadaan Allah. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca Alkitab, itu kita akan melihat bahwa Allah itu benar-benar Allah, ada. Mulai dari Kejadian sampai kepada kitab terakhir, yaitu kitab Wahyu, kita akan melihat bahwa Allah itu tidak pernah lepas tangan. Allah itu tidak pernah meninggalkan umatnya. Penyertaan Allah terus-menerus nyata. Tetapi hal-hal yang demikian itu hanya berlaku bagi kita sebagai orang-orang Kristen yang percaya kepada kitab suci, yang percaya kepada Alkitab. Tetapi bagaimana dengan orang-orang yang di luar sana? Mereka mengatakan Allah itu tidak ada. Nah, satu hal atau satu jawaban yang simpel yang ingin saya bagikan untuk kita sekalian, Bapak Ibu
kita harus pahami bahwa, dan ini pasti akan diterima oleh semua orang, bahwa umumnya segala sesuatu itu ada sebab dan ada akibat, ya. Jadi tidak ada sesuatu yang terjadi ya begitu langsung terjadi seperti itu. Tidak mungkin Bapak Ibu. Pasti ada sebabnya. Kenapa hal itu bisa terjadi dan bagaimana hal itu bisa terjadi? Pasti ada sebabnya. Nah demikian, Tuhan itu ada. Sebab itu keberadaan kita di dunia ini itu membuktikan bahwa Allah itu ada. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ini sekali lagi kita pelan-pelan bahwa keberadaan kita di dunia ini, kehidupan kita di dunia ini, itu membuktikan bahwa Allah itu ada. Dan satu hal yang sangat diakui oleh seluruh umat manusia adalah Allah itu adalah pencipta. Ya, di dalam golongan apapun itu mereka pasti akan percaya. Kecuali orang-orang yang di golongan yang mengatakan Allah itu tidak ada. Mereka bukan tidak percaya, mereka bukan tidak percaya kepada Allah, tapi mereka mengatakan lebih baik ada seorang hamba Tuhan mengatakan lebih baik Allah yang ada itu tidak ada. Nah itu yang dikatakan oleh seorang hamba Tuhan itu. Jadi mereka itu sebenarnya pada dasarnya mereka tahu bahwa Allah itu ada. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, langit dan bumi seluruh isinya itu sebenarnya kalau di dalam kitab Mazmur Bapak Ibu kita baca bahwa langit bumi menceritakan kemuliaan Tuhan. Dan seluruh isi dunia ini memuji Tuhan. Ada bukan pohon-pohon atau mungkin lagu-lagu mengatakan pohon-pohon memuji Tuhan, bertepuk tangan. Nah ini merupakan satu ungkapan-ungkapan yang betul-betul luar biasa, yang mereka betul-betul memahami bahwa Allah itu ada. Dan segala sesuatu yang ada di dunia ini itu sebabnya adalah Allah. Allah adalah penyebab dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Nah kecuali ya Bapak Ibu ya, kecuali dosa itu bukan dari Allah. Nah Bapak Ibu harus dipahami ya, kecuali dosa itu bukan dari Allah. Nah kalau kita melihat tumbuh-tumbuhan itu tidak begitu ada langsung jadi tumbuh-tumbuhan yang besar, tidak seperti itu. Tetapi Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan. Ada juga paham yang mengatakan bahwa manusia itu berasal dari keturunan kera. Mereka sedikit mengaburkan tentang ciptaan Tuhan. Tetapi di dalam Alkitab jelas sekali dibantah bahwa Allah menciptakan manusia. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau manusia itu berasal dari hewan, lalu tumbuh-tumbuhan itu berasal dari mana? Nah kita bisa melihat bahwa Allah ini benar-benar yang menciptakan segala sesuatu. Tumbuh-tumbuhan diciptakan oleh Allah. Langit dan bumi Allah menciptakannya. Demikian juga dengan manusia. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini sangat luar biasa. Pahami dengan benar bahwa Allah itu ada. Kalau orang membantah bahwa Allah itu tidak ada, Allah itu mungkin ada yang mengatakan bahwa Allah itu, kalau Allah itu ada, coba di mana dia sekarang? Nah, Bapak Ibu, kita harus betul-betul memahami bahwa Allah seperti yang dinyatakan oleh Alkitab. Nanti kita akan bahas di bagian yang selanjutnya bahwa sekali di bagian ini yang ingin saya katakan adalah Allah itu ada, ya. Jadi Allah itu memang tidak kelihatan, dan kenapa dia tidak kelihatan nanti kita akan bahas di bagian yang selanjutnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi saya tekankan, Allah itu ada. Dan Allah itu ada bukan hanya Allah itu berdiam diri. Oh ya, Allah itu ada ya, sudah cukup saja Allah itu ada sudah Allah ada ya udah Allah ada. Tidak hanya sebatas itu Bapak Ibu, tetapi Allah itu hidup. Nah, Allah itu ada, Allah itu hidup. Kalau kita bisa melihat di dalam Alkitab, saya ingin kita membaca satu bagian lagi di dalam kitab Yeremia. Saya ingin kita, Bapak Ibu kalau punya kesempatan silakan buka juga di dalam Alkitab ini, Yeremia pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Allah itu ada dan Allah itu hidup. Nah, saya akan bacakan Yeremia 10 ayat yang ke-10. Di sini di perikopnya, Allah yang hidup dan berhala-berhala. Jadi ini merupakan suatu perbandingan antara Allah yang hidup
Dan di sini dikatakan berhala-berhala, dan saya katakan berhala-berhala itu adalah Allah-Allah yang mati, ya, yang dianggap Allah sebagai manusia. Nah, jadi ini sangat penting untuk kita pelajari, ya, kita pahami. Di ayat yang ke-10, tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dia adalah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya, dan bangsa-bangsa tidak tahan akan kerana. Nah, jadi yang saya tekankan adalah, tetapi Allah adalah Allah yang benar, dialah Allah yang hidup. Nah, jadi Allah yang dimaksudkan ada di dalam pasal ini, di dalam ayat ini adalah Allah yang kita sudah baca di dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat yang ke-14 tadi. Dikatakan, akulah aku adalah aku. Nah, dialah Allah yang benar. Dia adalah Allah yang benar dan Allah yang hidup. Tidak ada yang lain selain Dia. Nah, jadi Allah yang kita kenal di dalam Alkitab ini, Dia adalah Allah yang benar dan Allah yang hidup. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, kita harus betul-betul mengenal siapa Tuhan kita, siapa Allah kita, supaya pemahaman kita tentang Tuhan tidak mudah dikaburkan. Kalau pemahaman kita tentang Tuhan sudah bisa dikaburkan oleh orang lain, oleh pemahaman-pemahaman yang lain, maka iman kita pun akan goyah, dan dengan mudah kita akan meninggalkan Tuhan. Nah, di sini kita melihat bahwa Allah itu tidak hanya sekedar ada begitu saja. Maksudnya Allah itu tidak hanya ada, tetapi Allah itu juga hidup. Nah, dan Allah itu hidup berarti Allah itu hidup, Dia bergerak. Bapak Ibu pasti tahu apa itu definisi hidup, ya. Apa itu pengertian hidup? Berarti Dia itu ada, Dia itu bisa bergerak, Dia itu bisa berkarya, beraktivitas dan sebagainya. Nah, itu yang membuktikan bahwa itu tentang hidup. Nah, kita hidup, saya ini hidup di dunia ini, ya. Saya hidup, sekarang saya masih bisa bergerak, saya masih bisa menyampaikan PA pada saat ini, saya masih bisa membaca Alkitab. Itu membuktikan bahwa saya ini masih hidup. Saya ini hidup. Demikian juga dengan Tuhan. Tuhan itu hidup. Berarti Tuhan itu ada, Dia berkarya, Dia melakukan banyak hal. Nah, termasuk di dalam menciptakan manusia. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita belajar saat ini adalah Allah itu ada dan Allah itu hidup. Kalau ada orang-orang yang mencoba untuk mengaburkan pemahaman kita, kita tolak. Kenapa? Karena kita mengenal Dia melalui firman Tuhan. Dan di dalam bagian ini juga saya semakin mendorong Bapak Ibu, mari kita pelajari Alkitab, mari kita baca Alkitab, mari kita renungkan Alkitab. Kenapa? Karena melalui Alkitab inilah Allah menyatakan segala sesuatu. Allah menyatakan dirinya, ya, di dalam Alkitab inilah. Nah, kita tidak punya cara lain. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa saya pergi ke gunung, saya berdoa sehingga di sana saya mengenal Tuhan, itu mustahil, Bapak Ibu. Kita tidak mungkin bisa mengenal Tuhan kalau kita tidak membaca, merenungkan Alkitab. Karena ini adalah satu hal yang memang diberikan oleh Tuhan kepada manusia, supaya manusia itu bisa mengenal Tuhan. Dan kalau Tuhan itu tidak sampai ada orang yang misalnya pergi ke gunung, dia mengatakan dia sembahyang di gunung sampai berhari-hari, berminggu-minggu, lalu di sana Tuhan menyatakan dirinya. Wow, untuk apa Alkitab ini Tuhan berikan kepada kita? Untuk apa Alkitab ini Tuhan pelihara sampai sekarang ini? Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi, baca Alkitab supaya kita itu semakin mengenal Tuhan. Allah itu ada dan Allah itu hidup. Dia berkarya. Bahkan karyanya yang kita kenal karya yang besar, yaitu menyelamatkan manusia dari dosa. Itu adalah sangat luar biasa, Bapak Ibu. Jangan kita lupakan. Nah, kalau Allah itu tidak ada, maka ya kita tidak mungkin ada di dunia ini. Itu simpelnya, Bapak Ibu, ya. Jadi kita ini ada di dunia ini pun ada, seluruh yang ada di dunia ini ada. Itu semua karena Allah. Kalau tanpa Allah, maka tidak mungkin ada semuanya ini. Saya tidak mungkin ada, Bapak Ibu tidak mungkin ada. Dan itu adalah hal yang sangat luar biasa. Kita bisa melihat bahwa Allah itu ternyata demikian, ya. Allah itu ada. Kita sudah memahami, Bapak Ibu, ya, bahwa Allah itu ada dan Dia hidup, sehingga di dalam kehidupannya Dia berkarya, Dia menciptakan segala sesuatu. Nah, dan yang selanjutnya, Bapak Ibu, Allah itu
adalah tadi Allah itu ada dan Allah itu hidup, dan yang selanjutnya Allah itu adalah pribadi. Ya, ini satu hal yang sangat menarik. Jadi ketika kita melihat bahwa Allah itu seperti apa, jadi sebelum saya lanjutkan tentang tema ini Bapak Ibu, tentang pembahasan ini, saya ingin sedikit memberikan flashback ya tentang Allah, kenapa manusia begitu melupakan Allah. Jadi Bapak Ibu, ini semua terjadi seperti yang kita ketahui, ini semua terjadi oleh karena dosa. Manusia pertama Adam dan Hawa, bahkan Kain dan Habil, mereka masih mengakui tentang Tuhan, mereka percaya tentang adanya Tuhan. Tetapi setelah itu ketika dosa sudah begitu menyebar dan menguasai banyak manusia, sehingga manusia tidak bisa lagi mengenal tentang Tuhan, tidak bisa tahu lagi tentang Tuhan. Dan oleh sebab itu akan ada timbul berhala-berhala, timbul banyak, bahkan manusia itu menciptakan Allah-Allahnya sendiri yang menurut mereka ini luar biasa. Inilah yang kita berasal dari sini. Ada yang menciptakan patung, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah pohon-pohon, ada yang menyembah matahari dan ciptaan-ciptaan yang lain. Itu semua yang disembah oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi kita beruntung Bapak Ibu, melalui Alkitab, melalui kebenaran firman Tuhan, kita bisa melihat dan kita bisa mengenal Tuhan kita. Kita tahu bahwa dialah yang menciptakan kita. Nah, sekali lagi kita akan lanjut di dalam bagian ini, yaitu Allah itu adalah pribadi. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ini adalah satu hal yang sangat luar biasa. Saya adalah pribadi, satu pribadi. Saudara Daud, Saudara Ferry, bahkan Bapak dan Ibu Gembala adalah pribadi. Kita semua adalah pribadi. Jadi ini menunjukkan kalau kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah seperti yang dikatakan di dalam kitab Kejadian, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dan yang di pasal yang kedua dikatakan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan memberikan nafas kehidupan, sehingga kita ini menjadi makhluk yang hidup. Jadi kalau kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, saya ini adalah pribadi, maka Allah pun adalah pribadi. Nah, ini hal yang sangat menarik buat kita. Jadi kalau dikatakan pribadi, ya Bapak Ibu pasti tahu ya, kalau yang dikatakan pribadi itu seperti apa ya. Jadi kalau dikatakan pribadi itu berarti seseorang yang memiliki pemikiran, yang memiliki pikiran, memiliki perasaan, dan memiliki keinginan atau kehendak. Nah, itu yang dikatakan dengan pribadi. Nah Bapak Ibu, demikian juga dengan Tuhan. Nah, Allah yang kita sembah, Allah yang mungkin kita sering dengar, Dia adalah pribadi. Dia memiliki pemikiran, Dia memiliki perasaan juga. Apa yang Bapak Ibu rasakan bukan berarti bukan Allah tidak tahu Bapak Ibu. Allah tahu apa yang kita rasakan ketika kita bersedih. Sebab ketika kita bersedih, ketika kita sukacita, kita mungkin di dalam kedukaan, di dalam peristiwa, mungkin kita sedang di dalam kegagalan, kita merasa hidup ini seolah-olah tidak berharga. Allah merasakan, Allah tahu. Karena apa? Karena Dia punya perasaan Bapak Ibu. Sebab itu kalau kita baca di dalam kitab Kejadian, di dalam kitab Perjanjian Lama maksud saya, kita akan ulang-ulang menemukan Allah marah, Allah murka. Kenapa? Karena kejahatan. Jadi ini menunjukkan bahwa Allah memiliki perasaan. Dan yang selanjutnya adalah Allah itu memiliki kehendak. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini satu hal yang sangat luar biasa. Dengan kehendak Tuhan, dengan pemikiran Tuhan, dengan perasaan Tuhan, sehingga Dia menciptakan bumi ini dengan begitu indah. Jadi kalau hanya memiliki pemikiran, perasaan tanpa kehendak, maka bagaimana ya bumi ini bisa jadi? Jadi oleh kehendak Tuhan, maka segala sesuatu itu ada. Dan dengan pemikiran yang begitu luar biasa, kalau bahkan ada orang-orang mengarang lagu dan menuliskan puisi-puisi, dikatakan ada bahwa Tuhan adalah kreator yang sangat luar biasa. Ya, Dia adalah suatu pribadi yang betul-betul luar biasa di dalam karyanya. Tidak ada satupun di dunia ini yang sanggup
untuk menandingi karya Tuhan. Sebab itu banyak sekali orang mengarang pujian dengan puji-pujian yang indah. Itu tujuannya untuk mengagungkan Tuhan, untuk melukiskan karya Tuhan. Bahkan di dalam puji-pujian itu dikatakan dengan kata-kata yang indah pun tidak cukup untuk menggambarkan tentang keindahan Tuhan. Itu sebabnya kita bisa melihat bahwa Allah itu adalah pribadi. Dia memiliki pemikiran yang sangat luar biasa. Dia adalah arsitek yang sangat luar biasa, mengukir dan merancang segala sesuatu dengan begitu rupa. Manusia diciptakan, itu semua menunjukkan bahwa Allah memikirkannya dengan baik. Dia menciptakan tumbuh-tumbuhan, dia menciptakan binatang-binatang, lalu dia menciptakan manusia. Jadi di dalam ini semua kita bisa melihat bahwa Allah itu adalah pribadi, dan pribadi yang sangat unik, sangat luar biasa. Segala sesuatu dia rancang dengan begitu rupa sehingga manusia bisa ada. Keberadaan manusia tidak hanya ditaruh di tempat yang begitu saja, sehingga tidak ada sesuatu yang bisa kita lihat yang bisa menghidupkan manusia. Tidak. Allah menyediakan segala sesuatu. Tumbuh-tumbuhan diciptakan, buah-buahan diciptakan untuk menghidupkan manusia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini suatu gambaran yang sangat luar biasa. Kita bisa memahami bahwa Allah adalah pribadi. Dia memiliki pemikiran, dia memiliki perasaan, dia memiliki kehendak. Kalau juga kita baca di dalam perjanjian baru ketika Tuhan Yesus mengatakan, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Jadi kita bisa melihat bahwa ternyata Allah itu bisa merasakan kesedihan. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat bahwa oleh karena kehendak Tuhan, jadi kehendak Tuhanlah sehingga dia mengirimkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Allah memiliki kehidupan yang kekal. Kita tadinya rusak, kita tadinya binasa karena dosa, tetapi karena Allah memiliki kehendak dan dia memiliki perasaan, dia tidak ingin ciptaannya itu jatuh di dalam dosa, jatuh di dalam kebinasaan, sehingga dia mengeringkan oleh kehendaknya, dia mengeringkan anaknya, sehingga melalui Kristus kita beroleh keselamatan. Jadi Bapak Ibu, tanpa kehendak Allah bagaimana mungkin kita bisa selamat ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita bisa melihat Allah itu ada, Allah itu hidup, dan dia adalah pribadi. Apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan saat ini Bapak Ibu, Tuhan tahu karena dia memiliki perasaan, dia memiliki pemikiran, dia memiliki kehendak. Jadi terlepas dari misalnya Tuhan itu maha tahu, sehingga dia tidak hanya, kalau dia hanya sekedar tahu apa yang kita alami, dia tidak memiliki perasaan. Bapak Ibu tidak mungkin ditolong oleh Tuhan. Dia biarkan aja kita jatuh di dalam dosa, dia biarkan aja kita hidup melarat, dia biarkan aja kita hidup di dalam segala sesuatu yang tidak baik. Dia akan membiarkan kita. Tetapi karena Allah itu pribadi, dia memiliki perasaan, maka di dalam itu semua dia tidak ingin kita itu binasa, dia tidak ingin kita itu berada di dalam hal-hal yang tidak baik. Oleh sebab itu dia terus-menerus menganjurkan, memerintahkan kepada kita, jangan hidup di dalam dosa, jangan melakukan hal-hal yang jahat, supaya kita tidak binasa. Kenallah Tuhan, kenallah aku, kenallah Allah, supaya kita beroleh kehidupan. Nah Bapak Ibu, ini saya rasa ini begitu sangat sederhana Bapak Ibu ya. Saya ketika mempersiapkan ini, saya berpikir bagaimana supaya saya bisa menyampaikan ini dalam sederhana ya. Karena memang Bapak Ibu, ketika berbicara tentang Tuhan, itu akal kita tidak mungkin bisa menyelami Tuhan. Tuhan itu begitu sangat besar, begitu sangat luar biasa. Akal manusia, pikiran manusia terlalu kecil untuk menyelami tentang Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu tidak heran ketika banyak orang yang mencoba memasukkan Tuhan di dalam pikirannya. Orang itu akan menjadi murtad, orang itu akan meninggalkan Tuhan, dan bahkan dia akan menyatakan bahwa Tuhan itu tidak ada ya. Bapak Ibu, ini yang akan terjadi ketika kita mencoba untuk memasukkan Tuhan di dalam pikiran kita yang begitu sempit ini. Sebab itu apa yang Tuhan nyatakan kepada kita, itulah yang akan kita ketahui tentang Tuhan. Nah,
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah belajar Allah itu ada, Allah itu hidup, Allah itu pribadi. Dia memiliki pikiran, dia memiliki perasaan, dia memiliki kehendak. Ini sangat menarik. Di tema-tema yang berikutnya akan menjadi sangat menarik lagi Bapak Ibu. Ini masih baru di awal-awal. Dan yang selanjutnya, yang terakhir Bapak Ibu ya, di dalam yang selanjutnya adalah Allah itu ada, Allah itu hidup, Allah itu pribadi, dan yang selanjutnya Allah itu adalah roh. Nah, ini yang saya katakan tadi di awal. Kenapa kita itu begitu sulit memahami tentang Tuhan? Kenapa? Karena Allah itu tidak kelihatan. Kenapa Allah itu tidak kelihatan? Karena dia adalah roh. Nah Bapak Ibu, tetapi di dalam kemahakuasaannya Tuhan, kita juga sudah melihat kesaksian yang diberikan oleh pendahulu-pendahulu kita. Allah itu begitu sangat luar biasa, maha kuasa, sehingga walaupun dia adalah roh, dia tetap bisa menyatakan dirinya kepada manusia. Kalau di dalam Ibrani pasal yang pertama, juga ayat yang pertama kita baca Bapak Ibu, di sana dikatakan bahwa setelah pada zaman dahulu Allah dengan berbagai cara menyatakan dirinya kepada manusia, tetapi pada zaman akhir ini dia menyatakan dirinya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Allah itu roh, Allah itu memang tidak kelihatan, tetapi bukan berarti kita tidak bisa mengenal Tuhan. Seperti tadi saya katakan, kenapa Allah tidak bisa kita lihat? Karena dia adalah roh. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita, firman Tuhan juga mengatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi percaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita bisa melihat di dalam Alkitab. Alkitab ini Bapak Ibu saya katakan sudah sangat lebih dari cukup untuk memberikan kesaksian kepada kita yang membuat kita percaya bahwa Allah itu benar-benar ada. Nah, Allah itu roh. Kalau banyak orang yang menyangkal tentang Tuhan, Bapak Ibu, kita bisa melihatnya dari sudut pandang Alkitab, bahwa Allah itu ulang-ulang menyatakan dirinya kepada kita, kepada manusia. Nah, sekarang Bapak Ibu, bagaimana Allah menyatakan dirinya kepada kita? Mungkin Bapak Ibu mengalami pengalaman secara pribadi. Saya tidak mungkin menyangkali, ada orang yang mengatakan, saya bertemu dengan Tuhan. Tetapi kita lihat dulu Bapak Ibu ya, segala sesuatu harus diuji. Tetapi bukan berarti segala sesuatu itu salah Bapak Ibu ya. Makanya firman Tuhan katakan harus diuji. Nah berarti kalau diuji berarti ada yang salah, ada yang tidak salah ya. Nah jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita akan melihat bahwa Allah itu roh. Jadi di dalam Alkitab Bapak Ibu kita bisa melihat. Saya ingin bacakan di dalam Yohanes pasal yang keempat, Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-24, untuk lebih menguatkan kita tentang Allah adalah roh. Saya akan bacakan Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-24. Di sana dikatakan, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi, Allah itu roh. Setiap orang yang menyembah dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Nah jadi Bapak Ibu jelas ya, bahwa Allah adalah roh. Jadi kita bisa melihat di dalam kehidupan kita tentang Allah, bagaimana Allah itu berkarya di dalam kehidupan kita. Sehingga kalau ada orang yang berkata kepada kita, kenapa Allah itu tidak kelihatan? Kan orang itu lebih mudah untuk mempercayai sesuatu yang kelihatan, untuk mempercayai sesuatu yang kasat mata. Nah, tetapi berbeda dengan kita sebagai orang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu. Ya, jadi di sini kita dikatakan bahwa Allah itu roh. Karena dia roh, makanya dia tidak kelihatan. Jadi jangan sampai ada juga orang mengatakan, itu hanya mengada-ada saja Bapak Ibu, hanya mengada-ngada. Mereka mempercayai sesuatu yang tidak ada. Nah jadi di sini kita bisa melihat Bapak Ibu bahwa Allah itu sudah ulang-ulang menyatakan dirinya kepada manusia, mulai dari zaman bangsa Israel, bahkan sebelum-sebelumnya, mulai dari zaman Musa tadi ya, bahkan mulai di zaman Abraham. Nah, Allah menyatakan dirinya melalui mimpi. Allah menyatakan dirinya kepada Musa melalui kepada Abraham dulu ya, melalui
dalam rupa malaikat, Allah itu dalam bentuk manusia Bapak Ibu ya. Dan Allah menyatakan dirinya kepada Musa di dalam bentuk nyala api dan lain sebagainya. Bahkan di dalam bahasa Israel, tiang awan dan tiang api. Dan di zaman perjanjian baru, dia menyatakan dirinya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga ketika Tuhan Yesus itu berkata, ketika kamu melihat aku, maka kamu juga sudah melihat Bapa. Nah jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Yesus juga mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Jadi kita bisa melihat bahwa Allah itu walaupun di dalam keadaannya sebagai roh, dia adalah Allah yang maha kuasa, tidak terbatas. Sebab itu dia bisa menyatakan dirinya di dalam bentuk apapun. Tujuannya apa? Supaya manusia itu percaya dan supaya manusia itu mengenal dia. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di sini yang ingin saya tekankan adalah bahwa Allah itu adalah roh. Jadi kita tidak perlu untuk membuat sesuatu sehingga kita mengatakan, oh ini Allah, itu Allah. Jangan seperti itu Bapak Ibu ya. Sehingga banyak orang yang percaya, oh di situ ada Allah, oh di situ ada Allah. Dia mengatakan, oh di situ ada sesuatu yang ya saya tidak begitu mengerti tentang hal itu dan tidak begitu memahami pemikiran orang yang seperti itu. Kenapa ya bisa seperti itu ya? Tetapi itu yang terjadi di umat manusia Bapak Ibu ya. Sebagian orang mempercayai hal yang demikian, tapi berbeda dengan kita Bapak Ibu. Kita percaya kepada Allah walaupun kita tidak melihat. Tetapi Alkitab memberikan kesaksian kepada kita sebagai kesaksian yang benar, sebagai kesaksian yang hidup, supaya kita itu betul-betul percaya kepada Allah. Walaupun dia adalah roh, walaupun dia tidak kelihatan, tetapi iman kita tetap percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, untuk percaya kepada Tuhan itu merupakan suatu anugerah yang sangat luar biasa. Sehingga tidak semua orang bisa percaya kepada Allah. Untuk percaya kepada Tuhan itu adalah suatu anugerah yang sangat luar biasa. Bagaimana mungkin seseorang percaya kepada sesuatu yang tidak kelihatan? Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu percaya kepada Tuhan, memiliki keyakinan yang kuat kepada Tuhan, bersyukurlah akan hal itu. Ya, karena itu adalah anugerah dari Tuhan. Karena kita bisa melihat sendiri, mungkin di tetangga kita, mungkin orang-orang terdekat kita, teman-teman kita. Saya juga bahkan punya teman-teman yang tidak percaya kepada hal yang demikian, tidak percaya kepada hal yang tidak kelihatan. Tetapi saya bersyukur, walaupun saya tidak bisa melihat Tuhan secara langsung, tetapi saya percaya karena Alkitab memberikan kesaksian kepada saya bahwa Allah itu benar-benar Allah, benar-benar ada dan benar-benar hidup. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pelajaran kita saat ini begitu singkat dan ini saya rasa ini sudah sangat sederhana Bapak Ibu. Harapan saya mendorong kepada Bapak Ibu supaya tetap giat di dalam belajar firman Tuhan. Jadi kita belajar tentang Tuhan itu bukan hanya sekedar mengisi otak kita, mengisi tentang atau mungkin belajar tentang perilaku kita supaya kita itu bisa diterima orang banyak, tidak Bapak Ibu, tetapi kita itu belajar memahami Alkitab supaya kita itu mengenal Tuhan Bapak Ibu. Ketika kita mengenal Tuhan, maka perilaku kita, segala tingkah laku kita, semuanya yang tidak baik di dalam kehidupan kita akan dibaharui oleh Tuhan, oleh firman Tuhan. Nah jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini sangat sederhana dan semoga Bapak Ibu bisa memahami. Kita tetap berdoa supaya Tuhan memberikan kepada kita hikmat dan memberikan kepada kita penyataan-penyataan secara pribadi melalui firman Tuhan yang Bapak Ibu baca dan renungkan setiap hari. Nah, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin untuk firman Tuhan. Dan saya rindu sebelum saya berdoa kita menyanyikan pujian tadi, kasih Allahku sungguh telah terbukti.
ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allah yang sungguh telah terbukti. Kasih Allah sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah belajar bahwa Allah itu ada, Allah itu hidup, Dia adalah pribadi, Dia adalah roh. Nah jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sekarang dengan kita bagaimana kita menyikapi akan hal ini. Kita tahu Allah itu ada, kita tahu Allah itu maha kuasa, dan Dia maha tahu segala sesuatu dalam kehidupan kita. Yang saya ingin tekankan untuk kita yang akan kita lakukan adalah marilah kita berserah penuh kepada Tuhan. Di dalam segala hal kita menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Dan jangan lupa Bapak Ibu, tetap berada di dalam kebenaran firman Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur karena firman-Mu yang sudah kami pelajari bersama-sama. Dan kami percaya bahwa firman-Mu adalah Engkau sendiri ya Tuhan. Dan Engkau telah menyatakan firman-Mu kepada kami semua. Saat ini ya Tuhan, kiranya kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan, biarlah Tuhan Engkau memberikan pencerahan kepada kami pribadi lepas pribadi, baik sidang jemaat GPT Lumajang, GPT Jatiroto, maupun setiap orang-orang yang menyaksikan live streaming ini. Kiranya Tuhan Engkau memberkati dengan hikmat daripada Engkau Tuhan, supaya semakin mengenal, supaya semakin mengerti tentang pribadi-Mu Tuhan. Dan di dalam pengetahuan, pengenalan akan Engkau yang benar Tuhan, kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Sebab itu ya Tuhan, kami mohon kepada-Mu, tidak hanya memohon pemahaman yang baik tentang Engkau, tetapi kami juga memohon kepada-Mu ya Tuhan, beri kami kemampuan untuk tetap hidup di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa untuk sidang jemaat-Mu ya Tuhan, GPT Lumajang, GPT Jatiroto. Hamba berdoa kiranya pemeliharaanmu ya Tuhan, kiranya kasih sayang-Mu Tuhan senantiasa melimpah bagi seluruh umat-Mu ya Tuhan. Sidang jemaat GPT Lumajang, GPT Jatiroto, kiranya kasih-Mu ya Tuhan, kiranya kemurahan-Mu Tuhan senantiasa melimpah di dalam setiap pekerjaan, di dalam setiap anak-anak-Mu yang melakukan studi, di dalam setiap anak-anak-Mu Tuhan yang melakukan bisnis apapun itu. Kiranya kemurahan-Mu Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupan mereka. Berkati di dalam rumah tangga, berkati di dalam setiap pergaulan-pergaulan anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan kiranya Engkau memberkati mereka, supaya di dalam semuanya itu
mereka menjadi saksi bagi-Mu ya Tuhan. Engkau berikan kesehatan dan kekuatan selalu. Engkau senantiasa memberikan berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani yang melimpah. Terima kasih begitu juga dengan setiap umat-Mu Tuhan yang menyaksikan live streaming ini. Kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka dengan kesehatan yang baik, dengan kekuatan yang baik untuk melakukan pekerjaan mereka, untuk melakukan pendidikan mereka, dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka. Terima kasih ya Tuhan. Hamba juga teringat untuk beberapa sidang jemaat yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pulihkan keadaan mereka, Tuhan pulihkan, Tuhan kembalikan kesehatan mereka, sehingga di dalam kesehatan yang Tuhan berikan, anugerahkan kepada mereka, mereka bisa memuji Tuhan, mereka bisa menyaksikan tentang kemurahan Tuhan yang mereka alami secara pribadi. Hamba juga berdoa Tuhan untuk satu keluarga saat ini yang juga sedang mengalami kesedihan. Mereka mengalami baru ditinggalkan oleh ibu kekasih, dan hamba berdoa kiranya penghiburan, kiranya kasih sayang Tuhan dan kekuatan yang dari Tuhan senantiasa melimpah menguatkan setiap mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya kepada-Mu ya Tuhan. Dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami katakan, kiranya Tuhan senantiasa menuntun kami di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan, sehingga kehidupan kami menjadi berkat, baik di dalam pergaulan kami, baik di dalam aktivitas kami, pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan di dalam rumah tangga, semuanya kami tetap di dalam berkat Tuhan, dan kami akan menjadi berkat. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami akhiri PA kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Satu-satunya